Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab. Perkenalkan, nama saya Ardika Lasari dengan NIM 22402109 dari kelas Perbankan Syariah 3C. Di sini, saya akan mempresentasikan materi kajian teks Arab dari bab 1 sampai bab 6. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Materi bab pertama, yaitu tentang sebelum faslun furdul wudu. Pengertian bersuci atau toharoh. Bersuci merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir atau batin. Macam-macam air dan pembagiannya. Jika ditelaah dari jenis-jenisnya, air yang bersih, suci, dan lagi menyucikan ada 7 jenis, yaitu yang pertama, air hujan, yang kedua, air laut, yang ketiga, air yang berasal dari lelehan salju, yang keempat, air embun, yang kelima, air sumur atau mata air, yang keenam, air telaga, dan yang terakhir adalah air sungai. Sementara itu, selain jenis-jenis air, menurut hukum Islam, air itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, air mutlak. Air ini dapat pula disebut sebagai air murni karena hukumnya suci dan menyucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Yang kedua adalah air musyammas. Air ini adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat atau wadah yang tidak terbuat dari emas. Yang ketiga adalah air mustamal. Air ini adalah air bekas menyucikan hadas dan najis. Walaupun air ini tidak berubah warna atau warnanya serta baunya, bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci, akan tetapi air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang keempat adalah air mutanajis. Air ini adalah air yang sudah terkena atau tercampur dengan najis, sedangkan volumenya kurang dari 2 hullah, sekitar 216 liter. Hukum bersuci dengan menggunakan air ini adalah tidak boleh sama sekali, karena tidak suci dan tidak menyucikan. Sucinya kulit bangkai setelah disamak. Kulit bangkai dapat suci dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Adapun tulang bangkai itu najis kecuali tulang mayat manusia. Hukum menyamak bisa jadi wajib bila menurut ahli medis suatu masyarakat di suatu tempat dalam kondisi tertentu hanya akan sembuh dari wabah penyakit gatal-gatal. Misalnya, ketika mereka mengenakan pakaian dari kulit kambing yang telah disamak dengan daun salam. Wadah dari emas dan perak tidak boleh selain dalam keadaan darurat. Baik laki-laki maupun perempuan memakai sesuatu dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk makan, minum maupun selain keduanya, seperti untuk berwudu dan menghilangkan najis. Hukum siwak atau sikat gigi. Bersiwak atau menggosok gigi itu disunahkan dalam segala keadaan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Bersiwak sangat disunahkan sekali dalam 3 hal, yaitu yang pertama, ketika bau mulut berubah karena sudah terlalu lama tidak makan maupun minum dan selainnya. Yang kedua, ketika bangun tidur. Yang ketiga, ketika akan mengerjakan sholat. Selanjutnya bab 2 tentang faslun wa furudu wudu'i atau fardu wudu. Pertama yaitu pengertian wudu. Menurut istilah, wudu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki, untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seorang untuk melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya. Yang kedua yaitu fardu wudu. Fardu wudu ada beberapa hal. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah atau ghuslu al-wajhi. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama yaitu membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke wadah air. Yang ketiga, berkumur dan menghirup air ke hidung. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Yang kelima, mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru. Yang keenam, menyisir dengan jari jenggot yang tebal. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan dan dari kiri. Yang kedelapan, mendahulukan bagian kanan dari kiri.
Yang kesembilan adalah, yang kedelapan adalah menyucikan masing-masing 3 kali. Istinja. Orang istinja artinya adalah orang yang sedang berupaya melepas dirinya dari kotoran yang menempel di anggota tubuhnya. Adapun istinja dalam terminologi syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul ataupun dubur, menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. Hukum dan alat beristinja. Ulama sepakat bahwa hukum istinja dari kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib. Bahkan walau tak diwajibkan pun, tabiat setiap orang pasti mendorong melakukannya. Karena tabiat yang sehat tentu risih dan terganggu dengan kotoran yang ada pada dirinya. Ketentuan istinja dalam istinja ada 3 cara. Yang pertama, istinja dengan batu terlebih dahulu, lalu dengan air, dan ini cara terbaik. Yang kedua adalah istinja dengan air saja, dan yang terakhir adalah istinja dengan batu saja. Perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kemaluan. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak duduk. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, sentuhan kulit yang bukan mahram. Yang kelima, menyentuh hubul. Dan yang keenam adalah menyentuh dubur. Perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah keluar mani dari salurannya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, masuknya penis ke dalam vagina walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga, termasuk perkara yang mewajibkan mandi menurut sebagian ulama adalah masuk Islamnya seseorang kafir. Yang keempat, orang mati wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan. Yang kelima adalah haid dan nifas. Bab 3 tentang mandi sunnah sampai macam mandi sunnah. Pengertian wal ikti sholat al-masnunat atau mandi sunnah. Mandi sunnah merupakan mandi yang lebih afdal atau baik dikerjakan dan tidak berdosa jika tidak mengerjakannya. Mandi sunnah seperti mandi biasa yang sering kita lakukan setiap hari. Perbedaan mandi sunnah terletak pada niat saat memulai mandi. Fasal tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6 macam. 3 untuk laki-laki dan perempuan, yaitu persetubuhan. Yang pertama persetubuhan, yang kedua keluarnya mani atau sperma, yang ketiga dan yang ketiga mati, serta 3 untuk perempuan yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Fasal tentang rukun wal iktizolat au masunat atau mandi sunat. Fardunya mandi ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghilangkan najis jika terdapat dalam tubuhnya, dan yang terakhir adalah meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Fasal sunat wal iktizolat al masnunat, mandi atau mandi sunnah, yang ada 5. Sunat-sunat mandi sunnah ada 5, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua wudhu terlebih dahulu sebelum mandi, yang ketiga menjalankan atau menggosokkan tangan ke seluruh tubuh, yang keempat beruntun, dan yang terakhir adalah mendahulukan anggota badan yang kanan daripada kiri. Fasal tentang macam-macam wal iktisolat al masnunat atau mandi sunat. Mandi yang disunahkan ada 17, yaitu yang pertama mandi sunat, mandi Jumat, yang kedua mandi 2 hari raya, yang ketiga mandi istisqa, yang keempat mandi gerhana bulan, yang kelima mandi gerhana matahari, yang keenam mandi setelah memandikan mayat, yang ketujuh mandinya orang kafir ketika masuk Islam, yang kedelapan mandinya orang gila setelah sembuh, yang kesembilan mandinya orang pingsan ketika sadar siuman, yang ke-10 mandi ketika ihram, yang ke-11 mandi untuk memasuki Makkah, yang ke-12 mandi untuk wukuf di Arafah, yang ke-13 mandi untuk bermalam di Musdalifah, yang ke-14 mandi untuk melempar 3 jumroh, yang ke-15 mandi untuk tawaf, yang ke-16 mandi untuk sa'i, dan yang terakhir adalah mandi untuk memasuki Madinah Rasulullah SAW. Bab keempat tentang faslun kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun atau najis. Pengertian najis. Pengertian najis berasal dari bahasa Arab najasah, artinya najis. Najis menurut istilah syariat Islam yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan sesuatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Benda-benda yang kelihatannya kotor atau terkena kotoran belum tentu najis. Demikian juga sebaliknya, benda-benda yang terkena najis kadang-kadang kelihatannya masih bersih. Macam-macam najis.
Yang pertama adalah najis mughaladzah atau berat, yaitu najis anjing dan babi serta keturunan dari keduanya. Yang kedua adalah najis mukhafafah atau ringan dan enteng, yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Yang ketiga adalah najis mutawasitah atau pertengahan atau sedang, yaitu najis kotoran seperti kotoran manusia atau binatang, air kencing, nanah, darah, bangkai selain bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia, dan najis-najis yang lainnya selain yang tersebut dalam najis ringan dan berat. Najis ini ada 2, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Cara menyucikan najis. Yang pertama adalah najis mughaladzah. Cara menyucikannya ialah benda itu dicuci dengan air sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya dicampur dengan debu atau tanah. Yang kedua, najis mukhafafah. Cara untuk menghilangkan najis pada kencing bayi itu cukup dicipratkan dengan air pada pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki jika ia belum mengonsumsi makanan. Yang ketiga adalah najis mutawasitah, ada 2. Najis hukmiyah, dengan cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Apabila rupa najis ini tidak mau hilang serta digosok-gosok, dimaafkan. Najis aniyah. Cara mensucikan najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Adanya bau dan warna pada benda menunjukkan adanya najis di benda tersebut, kecuali bila setelah dihilangkan dengan cara digosok atau dikucek, maka dimaafkan. Macam-macam air. Yang pertama, air langit atau hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air sumber. Yang keenam, air salju atau es. Yang ketujuh, air embun. Manfaat air. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Pembagian air maksudnya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air yang terpancar dari bumi atau turun dari langit. Yang kedua adalah air suci lagi menyucikan tetapi makruh menggunakannya, yaitu air yang terjemur matahari, air musyammas. Air ini boleh digunakan untuk mengangkat hadas, akan tetapi hukumnya makruh. Dan malah makruh tanzil bila mana ada air yang lain. Yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air mustamal. Air ini boleh diminum dan dipakai untuk memasak, tetapi tidak dapat digunakan bersuci dan menghilangkan najis, yaitu air yang boleh diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Yang keempat, air yang bernajis atau mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini terdapat 2 keadaan, yaitu pertama, bila najis itu mengubah salah satu di antara rasa, warna, atau baunya. Dalam keadaan ini, para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci. Yang kedua, bila air tetap dalam keadaan mutlak, dengan arti salah satu di antara ketiga sifatnya tidak berubah, maka hukum air ini suci dan menyucikan. Bab 5 tentang sholat sampai syarat sholat. Sholat yang diwajibkan. Ada 5 sholat yang diwajibkan. Yang pertama adalah zuhur. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir, sedangkan akhirnya adalah jika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya setelah tergelincir matahari. Yang kedua adalah asar. Awal waktunya adalah ketika bayangan lebih dari bendanya, sedangkan akhirnya berdasarkan waktu terpilih adalah sampai bayangan benda 2 kali panjangnya. Akan tetapi boleh mengerjakan sampai terbenam matahari. Yang ketiga adalah maghrib. Waktunya hanya 1, yaitu ketika matahari terbenam. Kadarnya kira-kira adalah kadar azan, wudhu, menutup aurat, ihtimat, dan sholat 5 rakaat. Yang keempat adalah isya. Awal waktunya adalah apabila mega merah hilang, sedangkan akhirnya berdasarkan waktu terpilih sampai 1/3 pertama malam. Akan tetapi boleh mengerjakannya sampai terbit fajar kedua. Dan yang kelima adalah subuh. Awal waktunya adalah ketika terbit fajar kedua, sedangkan akhirnya sesuai pendapat yang terpilih adalah sampai hari terang. Akan tetapi boleh mengerjakannya sampai matahari terbit.
Syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Ini adalah syarat utama yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Yang kedua, balik atau dewasa. Ini adalah syarat yang berkaitan dengan usia dan kematangan seseorang. Orang yang sudah mencapai usia balik atau pubertas sudah dianggap dewasa dan bertanggung jawab atas ibadahnya. Yang ketiga adalah berakal sehat. Ini adalah syarat yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak diwajibkan untuk sholat karena tidak mampu memahami makna dan tujuan sholat. Sholat sunnah. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat ini dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Sholat kusuf dan kusuf. Sholat ini dilakukan ketika terjadi gerhana matahari, yaitu kusuf, dan gerhana bulan, yaitu khusuf. Sholat istisqa. Sholat ini dilakukan ketika terjadi kekeringan atau kemarau yang panjang sebagai bentuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ke-6 yaitu tentang rukun-rukun sholat sebelum perkara yang membatalkan sholat. Rukun-rukun sholat. Keempat mazhab ulama dalam fikih Islam yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa rukun sholat terdiri dari 6 rukun sholat saja. Rukun-rukun tersebut adalah yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga membaca ayat Al-Quran, yang keempat ruku, yang kelima bangkit dari ruku, dan yang keenam adalah sujud 2 kali setiap rakaat. Syarat wajib sholat. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sampainya dakwah Islam, yang keenam sehatnya indera. Syarat sah sholat. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci dari hadas, yang kelima suci dari najis. Perkara yang membatalkan sholat. Ada beberapa hal yang perkara yang dapat membatalkan sholat, dan beberapa halnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhadas kecil atau besar, yang kedua terbukanya aurat dengan sengaja, yang ketiga melakukan gerakan di luar sholat dengan sengaja dan terus-menerus lebih dari 3 kali, yang keempat berbicara sengaja baik yang berhubungan dengan kebaikan sholat maupun tidak, yang kelima mengubah niat sholat, yang keenam membelakangi kiblat, yang ketujuh minum dan makan dengan sengaja baik sedikit maupun banyak. Dan masih banyak lagi perkara yang dapat membatalkan sholat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau sikap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.